Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang analisis input-output. Yang pertama, pengertian I/O. Input-output dirilis oleh W. Leontief pada tahun 1930-an, didasarkan atas model keseimbangan umum. Uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Isian sepanjang baris, pengalokasian output yang dihasilkan suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan akhir. Isian sepanjang kolom, yaitu berisi struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam proses produksi, baik input antara maupun input primer. Selanjutnya, 3 hal penting dalam analisis I/O. Yang pertama, periode waktu, yaitu mengacu pada tahun tertentu. Misalnya di Indonesia, tabel input-output tahun 2010 mengacu pada kondisi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut. Yang kedua, sektor, mengacu pada unit-unit produksi di suatu wilayah yang menghasilkan barang atau jasa. Sektor ekonomi sering juga disebut dengan lapangan usaha. Yang ketiga, keterkaitan antar sektor, yaitu menunjukkan ketergantungan sektoral. Selanjutnya, 4 kuadran pada tabel I/O. Kuadran yang pertama atau intermediate quadrant merupakan kuadran transaksi antara, yaitu transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Kuadran 2 atau final demand quadrant merupakan penjualan dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian untuk memenuhi D atau demand atau permintaan akhir. Kuadran 3, primary input quadrant, menunjukkan pembelian input primer yang dihasilkan di luar sistem produksi oleh sektor-sektor dalam kuadran antara. Kuadran yang keempat atau primary input final demand quadrant menunjukkan transaksi langsung antara kuadran input primer dengan permintaan akhir tanpa melalui kuadran antara. Selanjutnya, contoh tabel input-output. Dapat kita lihat pada tabel, pada kuadran 1 berisi sektor pada tabel input-output. Kuadran 1 berisi PDB sisi nilai tambah. Angka 129 pada kuadran 1 berarti output dari sektor pertama yang digunakan sebagai input pada sektor itu sendiri senilai 129 miliar rupiah. Kemudian jika angka 704 itu berarti output sektor pertanian yang digunakan sebagai input pada sektor produksi senilai 704 rupiah. Selanjutnya, angka-angka pada kuadran ketiga. Angka 102 menunjukkan output dari sektor pertanian yang langsung dikonsumsi oleh rumah tangga sebesar 102 miliar rupiah. Angka 173 menunjukkan output dari sektor pertanian yang diekspor. Dan angka 691 menunjukkan output sektor pertanian yang digunakan untuk investasi dan konsumsi oleh pemerintah. Baiklah, sekian presentasi saya tentang analisis input-output. Terima kasih.